Oke, baik, sekarang kita lanjut ke gelombang longitudinal. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang gelombang transversal, di mana gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya dia tegak lurus arah getarnya. Ya, contohnya pada gelombang tali, kemudian ombak, ya, kemudian gelombang cahaya. Nah, sekarang kita akan ke gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini contohnya bunyi ya, bunyi, kemudian gelombang pada selinki. Nah, selinki itu semacam kayak pegas. Nah, kemudian ketika didorong seperti ini maka terjadi rambatan gelombang gitu ya, seperti itu. Nah, gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar arah getarnya. Kalau ya transversal dia saling tegak lurus ya, saling tegak lurus, siku-siku ya, ini sejajar. Nah, contohnya seperti pada selinki ya. Nah, seperti ini contoh dari selinki. Ketika nanti kita getarkan seperti ini, maka terjadi rambatan, jadi gelombang longitudinal. Nah, ini kita sebut sebagai rapatan, ini kita sebut sebagai renggangan ya. Ini rapatan, yang ini renggangan. Nah, kita akan menentukan nilai satu gelombang ya, satu panjang gelombang. Satu gelombang untuk gelombang longitudinal itu satu rapatan dan satu renggangan. Satu rapatan dan satu renggangan. Oke, jadi inilah satu panjang gelombang yang ini. Nah, ini satu panjang gelombang. Nah, satu panjang gelombang. Nah, kalau dia setengah gelombang maka satu rapatan saja atau satu renggangan saja. Kalau dia setengah gelombang, ini satu rapatan saja atau satu renggangan saja. Nah, di buku-buku ada yang menuliskan jarak antar rapatan, kemudian ada yang menuliskan juga jarak antar renggangan. Jadi di buku-buku ada yang menuliskan dari sini. Nah, di buku lain. Jadi ini misalnya ada rapatan, ini ada renggangan, dan ini ada rapatan lagi. Nah, di buku-buku ada yang menuliskan jarak antar rapatan, tapi kita ngambilnya dari tengah-tengah sini ya. Nah, kita ngambilnya dari tengah-tengah sampai tengah-tengah sini. Nah, jadi ini kan setengah, ini seperempat. Nah, jatuhnya ini kan seperempat, kemudian ini setengah, kemudian ini seperempat. Nah, seperempat tambah seperempat kan setengah. Nah, setengah tambah setengah ini ya satu. Ini juga satu panjang gelombang. Nah, di buku-buku lain seperti itu, jarak antar rapatan atau jarak antar renggangan. Sekarang kita akan ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya nanti adik-adik bisa lihat di sini ya. Ya, ambil kakak bacakan. Pada gambar di atas ya, waktu yang dibutuhkan gelombang longitudinal untuk merambat dari A ke B adalah 2 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Ya. Oke, kita tulis contoh soalnya. Ini kita buat ya. Nah, seperti ini. Ini titik A, ini titik B. Nah, dari A ke B ini menempuh waktu nya 2 sekon. Ditanya frekuensi. Ya. Jawab. Oke, kita tentukan dulu nilai gelombangnya ya. Jumlah gelombangnya ini ada berapa? Oke, kita hitung. Ada rapatan, ada renggangan, ada rapatan, ada renggangan. Berarti ini dari sini ke sini ini adalah satu gelombang, dari sini ke sini adalah
1, gelombang 1 tambah 1 adalah 2. Berarti N-nya ini ada 2 gelombang. Nah, N-nya ada 2 gelombang ya. Oke, nah waktunya sudah ada, maka frekuensi adalah N dibagi T. Ya sama ya, frekuensinya sama, N dibagi T. Kemudian nilai cepat lambat gelombangnya juga sama dengan yang tadi gelombang transversal. Maka kita dapat menyelesaikan ini N-nya 2, kemudian T-nya adalah 2. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1S. Nah, seperti itu. Yang penting kita tidak salah dalam menentukan jumlah gelombang. Oke, baik, ini contoh soal yang kedua. Adik-adik bisa lihat contoh soalnya di sini. Sambil kakak bacakan. Sebuah selinki yang bergetar dengan frekuensi 60 Hz menghasilkan gelombang longitudinal seperti tampak pada gambar. Berapakah cepat rambat gelombang tersebut? Oke, frekuensinya ini 60 Hz. Kemudian ada sebuah selinki ya. Kemudian dari ujung ke ujung ini 80 cm. Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang. Soal yang nomor 2 ya. Ini 1, nomor 2. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Cm. Frekuensinya 60 Hz. Ditanya B. Oke. Ini diknya ya. Jadi frekuensinya 60 Hz, kemudian gelombangnya seperti ini. Ini gelombangnya ada rapatan regangan. Dari ujung ke ujung ini nilainya 80 cm, maka ditanya adalah cepat lambat gelombang. Maka untuk menjawabnya kita tentukan dulu nilai jumlah N-nya ya. N-nya ada berapa? Ini ada berapa gelombang? Nah, kita tahu ini adalah dari sini ke sini ini adalah 1 ya. 1, kemudian dari sini ke sini ini juga 1. Sehingga totalnya ini ada 2 gelombang ya. 1 tambah 1. Oke, N-nya atau gelombangnya ini ada 2 ya. Berarti 2 panjang gelombang. Nah, ini nilainya nih 80 cm. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai 1 panjang gelombang. Nah, nilainya sama dengan 80 dibagi 2 sama dengan 40 cm. Nah, sekarang kita akan konversi menjadi meter. Panjang gelombangnya menjadi 40 dibagi 100. Ini adalah 0,4 meter atau boleh juga 4/10 meter. Nah, kita punya rumus panjang gelombang cepat rambat gelombang ini ya. Kita memiliki rumus cepat rambat gelombang V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya ini 0,4 dikali frekuensinya 60. Nah, ini di kiri koma ada 1, di sebelah angka ada 1 juga. Ini boleh coret-coret nolnya. Coret-coret. Nah, tinggal 4 kali 6 sama dengan 24 meter per sekon. Nah, seperti itu cara menentukan cepat rambat gelombang. Mudah ya, jadi oke. Kita coba lagi di materi yang lain. Tetap semangat, sukses selalu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.